Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Hari ini kita akan belajar tentang materi perkiraan pH asam basa. Jangan lupa subscribe ya. Sebelum kita masuk ke materi perkiraan pH asam basa, jadi kita harus tahu dulu ya, alat yang digunakan untuk mengetahui sifat asam basa itu ada banyak ya. Yang akan saya tampilkan ada 5 alat. Alat yang pertama itu pH meter. pH meter itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur pH larutan dengan cara mencelupkan elektrode ke dalam larutan. pH meter dia akan mengukur adanya ion hidrogen yang ada ditunjukkan pada skala pH meter. Nah, contoh alatnya seperti ini. Ini yang pH meter sudah pakai elektrik ya. Nah, ini semakin canggih lagi gitu. Nah, ini yang paling canggih yang 2 ini ya, yang sudah tanpa harus elektrodanya sudah jadi 1. Kemudian yang kedua. Yang kedua adalah kertas lakmus. Kertas lakmus dia contohnya ini. Gitu ya. Kemudian ada yang seperti ini. Kertas lakmus itu apa? Kertas lakmus itu dia bisa mengetahui sifat asam dan basa ya dari suatu larutan. Untuk larutan yang bersifat asam, jika dapat merubah kertas lakmus biru menjadi merah. Nah, jadi ketika larutannya itu dia dicelupkan lakmus biru, kok kertas lakmus birunya ini berubah menjadi merah, maka dia bersifat asam. Untuk larutan yang bersifat basa itu bisa diketahui jika larutan tersebut dia dapat membirukan kertas lakmus merah. Contohnya ini. Nah, larutan dapat bersifat netral bisa kita ketahui jika kertas lakmus yang dicelupkan ke dalam air atau air larutannya diteteskan ke kertas lakmusnya dia tidak berubah warna. Seperti ini, yang biru tetap biru, merah tetap merah. Maka larutan tersebut bersifat netral. Alat yang digunakan untuk mengetahui sifat asam basa yang ketiga adalah indikator universal. Indikator universal itu dapat membedakan larutan asam atau basa dengan mengetahui harga pH dari larutan tersebut. Nah, cara kerja indikator universal dengan cara mencocokkan kertas yang dicelupkan ke larutan pada tabel warna indikator universal. Jadi, kertas indikator universal ini dimasukkan ke dalam larutan, biasanya warnanya kuning. Kemudian nanti kalau dia berubah warna, kalau warnanya menjadi merah, berarti dia pH-nya 0 gitu ya, 0, tapi kalau dia dicelupkan kok terus berubah menjadi biru, berarti dicocokkan sama dengan nomor 13, berarti dia bersifat basa dan pH-nya bisa diketahui pH-nya antara 13. Alat yang digunakan keempat itu adalah indikator alami. Indikator alami punya syarat ya. Jadi senyawa dia bisa dikategorikan sebagai indikator alami asal dia bisa berubah warna. Ketika diteteskan dalam larutan asam dan basa itu dia warnanya berubah. Nah, biasa yang dipakai adalah bunga sepatu dan kunyit. Nah, perubahan warnanya kalau bunga sepatu itu ketika di larutan asam dia berubah menjadi merah, kalau di larutan basa dia berubah menjadi hijau, kalau di larutan netral dia tidak berwarna. Jadi hanya sari bunga sepatunya saja yang dicampurkan. Ketika yang kunyit, indikatornya kunyit itu ketika di asam dia berubah menjadi kuning tua, di basa dia jingga, tapi kalau di larutan netral dia berubah menjadi kuning terang, begitu.
Alat yang digunakan kelima itu adalah indikator asam basa. Indikator asam basa itu batas-batas pH-nya ketika indikator mengalami perubahan warna itu nanti disebut sebagai trayek pH. Jadi misalnya indikator yang kita pakai misalnya phenolphthalein. Ketika dia di larutan asam kok dia tidak berwarna, berarti kisaran pH-nya itu di bawah 8,3. Kalau dia warnanya menjadi merah, berarti dia pH-nya lebih dari 10 gitu. Kalau dia netral, kisaran 7 ya, berarti dia akan berubah tidak berwarna gitu karena kisarannya dia phenolphthalein ini khusus untuk basa. Kemudian kalau bromtimol dia nanti punya trayek pH antara 6 sampai 7,6. Kalau diteteskan dalam larutan kok larutannya berubah menjadi kuning, berarti dia bersifat asam, berarti pH-nya kurang dari 6. Kalau dia di larutan basa, dia berubah menjadi biru, berarti pH-nya lebih dari 7,6 gitu ya, dan seterusnya. Nah, tipsnya untuk membaca perkiraan pH ketika menggunakan indikator pH asam basa. Yang pertama, jika perubahan warna itu berada pada nilai maksimal, maka dibacanya pH lebih dari angka maksimal dan pergeseran anak panahnya ke arah kanan. Yang kedua, jika perubahan warnanya berada pada nilai minimal, maka dibaca pH kurang dari angka minimal dan pergeseran anak panah ke kiri gitu ya. Nah, kalau yang ketiga, jika dia perubahan warnanya kok menunjukkan antara degradasi dari nilai minimum dan nilai maksimum, maka dibaca pH-nya di antara angka minimum sampai dengan angka maksimalnya. Sehingga kalau dibuat perhitungan, maka dia adalah perkiraan pH-nya nilai rata-rata dari angka minimum ditambah dengan angka maksimalnya. Kemudian dia tidak mengalami pergeseran anak panah. Contoh soalnya seperti berdasarkan pengujian sampel dengan beberapa indikator itu diperoleh data sebagai berikut. Phenolphthalein jadi larutan X itu ketika dia menggunakan phenolphthalein dia warnanya tidak berwarna gitu ya. Ketika menggunakan metil jingga diperoleh sampelnya berwarna kuning. Phenol red dia berwarna merah. Metil merah dia berwarna kuning gitu ya. Kemudian nanti pertanyaannya akan seperti ini. Harga pH sampel tersebut itu adalah bagaimana? Berapa gitu ya. Nah, maka kita buat gambar seperti ini. Ketika phenolphthalein dia 8 itu dia berarti pergeserannya karena dia dinilai minimum berarti dia bergesernya ke kiri itu. Kemudian metil jingga berwarna kuning. Kuning ini berarti dia berada di nilai maksimum. Maka pergeserannya ke kanan. Untuk phenolphthalein dia berubah warnanya merah. Merah ini berada di nilai minimum, berarti 6,4 bergeser ke kiri gitu ya. Kemudian ketika sampel diuji menggunakan metil merah, warnanya berubah menjadi kuning. Kuning itu dia pH-nya nilai maksimum, berarti 6,2, maka pergeserannya ke kanan. Nah, untuk mengetahui berapa perkiraan pH-nya, maka tumbukan pertama kali itu di mana? Oh, tumbukan pertama kali itu antara 6,2 dan 6,4. Sehingga nilai perkiraan pH-nya adalah 6,2 sampai 6,4. Anak-anak, hari ini saya akan mensimulasikan praktikum perkiraan pH asam basa yang saya ambil dari Pustekom tahun 2005. Penulisnya adalah Jejen Mailani, pengkaji materinya Dr. Anda Yusmainar MSI, pengkaji datanya Dr. Andes Heru Nugroho, programmernya Herdianto Eskom, grafisnya M. Muhtolib. Nah, simulasi yang pertama.
Simulasi yang pertama diketahui trayek pH gitu ya. Nah, diketahui suatu larutan X. Suatu larutan X ini saya akan kaji atau uji berapa trayek pH-nya gitu ya. Yang pertama saya akan masukkan metil jingga ini ke pertama gitu ya. Sehingga nah, ketika dia saya masukkan ke larutan X yang pertama, dia berubah menjadi merah gitu ya. Kemudian sekarang metil merahnya itu saya pindahkan ke sini gitu. Dia berubah menjadi merah. Kemudian yang bromtimol ini saya masukkan ke larutan ketiga. Maka nanti berubah menjadi berwarna kuning gitu ya. Kemudian sekarang yang phenolphthalein ini saya masukkan ke yang 4. Ternyata tidak terjadi perubahan warna atau warnanya menjadi tidak berwarna gitu ya. Nah, bisa dilihat metil jingga berwarna merah, berarti nilai minimumnya 2,9. Kemudian larutan kedua itu juga merah, berarti 4,2. Kuning ini berada di nilai minimum, berarti kurang dari 6,0. Larutan X yang keempat itu ketika pakai phenolphthalein dia di nilai minimum juga 8,3. Maka kurang dari 2,9, kurang dari 4,2, kurang dari 6,0, kurang dari 8,3. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa trayek pH dari larutan X itu adalah 0 sampai 2,9 atau pH-nya kurang dari 2,9. Paham anak-anak? Kita masuk ke simulasi kita akan mulai ke simulasi yang kedua ya. Nah, di simulasi yang kedua ini kita pakai indikatornya masih sama. Metil jingga, metil merah, bromtimol biru, dan phenolphthalein ya. Ketika larutan X ini saya beri metil jingga gitu ya, dia berubah warnanya menjadi kuning gitu. Ketika saya masukkan metil merah, dia berubah menjadi berwarna kuning. Ketika saya masukkan bromtimol biru, dia berubah warnanya menjadi biru. Ketika saya masukkan phenolphthalein, dia berubah warna menjadi tidak berwarna. Nah, bisa disimpulkan kita lihat ketika berwarna kuning ini berarti dia berada di nilai maksimum. Maka nilai pH-nya di atas 4,0. Ketika di metil merah ini dia berwarna kuning berarti pH-nya lebih dari 6,0. Ketika di bromtimol biru ditambah bromtimol biru dia berwarna biru, pH-nya di atas 7,6. Setelah saya masukkan phenolphthalein, pH-nya kurang dari 8,3. Maka dapat diambil kesimpulan trayek pH-nya adalah 7,6 sampai 8,3. Itu paham? Nah, kalau nanti ada yang kurang, nanti bisa diulangi lagi ya, biar kalian lebih paham. Sekian dari saya, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.